sudah menjadi konsumsi umum. Bila air limbah domestik masih dibuang ke selokan begitu saja, jangan remehkan hal ini. Air limbah domestik baik dari toilet maupun dari dapur, kamar mandi, laundry, dan wastafel mengandung polutan yang jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Tanpa pengolahan yang benar, limbah domestik dapat mencemari tanah, air permukaan, hingga air tanah yang dipakai masyarakat. Dampak jangka pendeknya adalah bau dan penyakit. Dampak jangka panjangnya bisa merusak ekosistem dan mengganggu keberlanjutan hidup manusia. Berikut beberapa alasan mengapa pengolahan air limbah domestik bisa sangat penting. Pertama, kandungan berbahaya dalam air limbah domestik. Air limbah domestik mengandung banyak polutan berbahaya, misalnya bakteri patogen, kadar BOD atau COD tinggi, amonia dan nitrogen, fosfat, minyak dan lemak dari dapur, deterjen dan surfaktan, sampai mikroplastik. Jika dibuang tanpa pengolahan, semua kontaminan ini langsung masuk ke lingkungan dan menyebar luas. Kedua, mencegah pencemaran air tanah. Di banyak daerah, sumur masih menjadi sumber air rumah tangga. Air limbah yang meresap tanpa diolah dapat membawa nitrat, bakteri patogen, virus, hingga residu kimia. Ini berbahaya terutama bagi bayi dan anak-anak, serta dapat memicu penyakit gastrointestinal. Pengolahan air limbah domestik yang baik memastikan polutan tidak meresap ke dalam tanah. Ketiga, menjaga kebersihan sungai dan danau. Sungai di kota-kota besar sering tercemar oleh buangan domestik. Ketika limbah masuk ke badan air, tentu akan memengaruhi kualitas ekosistem, misalnya kandungan oksigen terlarut turun, ikan dan organisme air mati, pertumbuhan alga meningkat, air berubah hitam, berbuih, dan berbau. Maka dari itu, pengolahan air domestik mencegah hal ini dengan menurunkan BOD, COD, dan nutrien sebelum dilepas ke lingkungan. Keempat, mengurangi penyakit menular. Air limbah yang tidak diolah pastinya menjadi media penyebaran berbagai macam penyakit seperti diare, tifus, hepatitis, kolera, dan infeksi kulit. Sistem pengolahan modern mampu mengeliminasi patogen sehingga lingkungan lebih aman untuk manusia. Kelima, meminimalkan gangguan bau dan kondisi tidak higienis. Tanpa pengolahan, limbah dapat menimbulkan bau tidak sedap, genangan limbah, saluran mampet, masuknya lalat dan serangga lain. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan rumah, kantor, dan area komersial. Keenam, mendukung kepatuhan regulasi lingkungan. Peraturan lingkungan seperti Permen Al-Hake Nomor 68 Tahun 2016 mewajibkan pengelola kawasan dan bangunan untuk mengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan. Kepatuhan ini penting untuk mencegah sanksi, memperlancar perizinan, memastikan keselamatan lingkungan, serta menjaga reputasi pengelola atau pengembang. Ketujuh, mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Pengolahan air limbah adalah bagian penting dari konsep green building, eco-housing, kawasan minim karbon, dan kota berkelanjutan. Sehingga, dengan pengolahan domestik yang baik, kualitas air meningkat, risiko penyakit turun, dan keberlanjutan lingkungan terjaga. Dalam pengadaan IPAL, biasanya para pelaku industri di sektor komersial memiliki beberapa kendala yang harus diatasi. Misalnya kondisi lahan terbatas, biaya yang mahal, risiko bau, operasional yang harus 24 jam, regulasi yang ketat, hingga minimnya pengetahuan teknologi IPAL. Di sini GreenViro akan menghadirkan solusi yang bisa mengakomodir semuanya. Dengan Bioflux MBR Package, Anda bisa memiliki IPAL canggih yang ringkas, cocok untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari air limbah domestik di kawasan komersial hingga air limbah industri, dilengkapi dengan berbagai macam kelebihan. Bioflux MBR Package dirancang untuk Anda yang tidak ingin repot dalam menghadirkan IPAL demi memenuhi regulasi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar bila ada pertanyaan atau pengalaman Anda tentang IPAL. Sampai jumpa di video berikutnya.